Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 17 Januari 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook hari ini. Jadi kalau dari global, bursa saham di belahan dunia lain meneruskan rally hari Senin di kala pasar saham US merayakan hari libur Martin Luther King didukung oleh optimisme atas ekonomi global, inflasi yang mulai terkendali, serta sentimen Cina reopening. Semua itu seolah mengalahkan kekhawatiran atas wacana Bank of Japan untuk mengetatkan kebijakan moneternya. Dengan demikian, mengantar yen naik ke titik tertinggi sejak Mei. Adapun sejumlah data ekonomi makro yang patut mendapat perhatian hari ini adalah GDP kuartal 4 Cina, Average Earning Index bulan November untuk Inggris, CPI Jerman untuk bulan Desember, Jerman ZEW yang akan memberikan ekonomi outlook 6 bulan ke depan, serta laporan bulanan OPEC. Nah, kemudian dari domestik sendiri, IHSG itu kemarin mengawali pekan ini dengan cukup baik, terbantu data surplus trade balance di angka 3,89 miliar USD, walau menyusut daripada perkiraan maupun previous period 5,16 miliar USD, namun masih mempertahankan posisi surplus selama 32 bulan berturut-turut. Nah, nilai ekspor Indonesia ini turun 1,1% secara bulanan, namun naik 6,58% secara tahunan. Adapun nilai impor naik 5,16% secara bulanan, namun secara tahunan ini masih turun 6,6%. Data makro ini menambah sentimen positif di pasar, menemani penguatan sederet mata uang Asia, mengantar rupiah sempat mencapai di bawah level psikologis Rp15.000 per USD. Dengan posisi penutupan IHSG persis bertatapan dengan resisten EMA10, hari ini kami pun menyarankan untuk average up atau tambah beli apabila IHSG sudah terlihat mantap menembus 6690 untuk kemudian menuju target atau next resistance di area EMA20 yaitu 6760. Untuk itu kemarin most active stocks-nya itu ada BBCA, BBRI, BMRI, Goto, Kasa, SII, BRMS, Care, Antam, dan Telkom. Kemudian untuk foreign transaction masih mencatatkan net sell yaitu 334 miliar, di mana top foreign buy yaitu SMGR, Telkom, KLBF, BBNI, MDKA, dan top foreign sell-nya ada BBCA, BMRI, Goto, BBRI, dan ICBP. Kemudian untuk company news yang pertama ini ada dari PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT yang berhasil mempercepat pembayaran termin proyek sebesar 1,4 triliun rupiah sepanjang bulan Desember 2022. Nah, total sepanjang bulan Desember 2022 kemarin itu, perseroan mencatat pencairan mencapai 15,7 triliun rupiah, melebihi target dari total target pencairan termin di tahun 2022 sebesar 10 hingga 15 triliun rupiah. Perseroan mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari keberhasilan implementasi account receivable war room sebagai salah satu bagian transformasi bisnis Waskita yang telah dilaksanakan sejak September 2021. Kemudian yang kedua ini ada dari PT Astra International Tbk atau ASII yang mencatat penjualan mobil sepanjang 2022 sebanyak 574.198 unit, melejit 17,37% dari periode sama 2021 sebanyak 489.209. Nah, menilik merek, penjualan Toyota dan Lexus ini paling dominan, kemudian disusul penjualan Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, dan Peugeot. Adapun penjualan low cost green car LCGC ini menyentuh level 186.649 unit. Kemudian yang ketiga ini ada dari PT Alobank Indonesia Tbk atau BBHI, di mana menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana yaitu 4,8 triliun hasil dari rights issue melalui penawaran umum terbatas 3 dengan tanggal efektif 26 Januari 2022. Nah, per 31 Desember 2022, realisasi penggunaan dana yaitu untuk kredit sebesar 4,08 triliun rupiah, infrastruktur IT ini sebesar 161,3 miliar rupiah, dan pengembangan operasional 198,3 miliar rupiah, sehingga total realisasinya sebesar 4,43 triliun rupiah.
Untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ada mengenai utang luar negeri Indonesia mencatat kenaikan pada November 2022. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, utang luar negeri ini mencapai 392,6 miliar USD, lebih tinggi dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 390,2 miliar USD. Adapun pertumbuhan ULN di bulan November ini mengalami kontraksi sebesar 5,6% year-on-year, melanjutkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 7,6% secara year-on-year. Nah, kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik, pemerintah dan bank sentral, serta sektor swasta. Kemudian dari globalnya sendiri ada dari World Economic Forum yang kembali digelar di Davos, Swiss. Konferensi yang akan berlangsung pada 16 hingga 20 Januari 2023 ini mengantungi rekor daftar partisipan yang terdiri dari puluhan kepala negara, politisi dan ratusan tokoh bisnis penting di dunia, di luar alpanya kehadiran China dan Rusia, yang akhirnya bisa kembali berkumpul setelah usai larangan bersosialisasi pasca era pandemi COVID. Nah, tema tahun ini yaitu Cooperation in a Fragmented World, yang mengangkat perubahan struktural yang terjadi di pasar global dan hubungan politik yang telah terjadi sejak pandemik dimulai. Kemudian untuk Global and Domestic Economic Calendar, hari ini kebanyakan dari China yaitu mengenai data retail sales dan juga GDP untuk kuartal 4. Untuk corporate calendar, hari ini hanya ada RUPS yaitu dari emiten Toys. Kemudian kita lanjut untuk daily technical, kami proyeksikan IHSG untuk hari ini bullish atom di mana menguji resisten EMA 10. Support terdekatnya itu pada area 6630 hingga 6600. Adapun resisten terdekatnya itu pada kisaran 6690 hingga 6700. Adapun advice untuk perdagangan hari ini bisa buy ataupun average up. Untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari XL atau XCL, di mana kalau kita lihat overview-nya yaitu pattern-nya berbentuk inverted head and shoulders atau reversal bullish. Kemudian rekomendasi hari ini untuk XL yaitu spekulatif buy, di mana target terdekatnya 2560, kemudian target selanjutnya yaitu di 2700. Adapun stop loss-nya yaitu di 2250. Kemudian ada dari ASII, di mana untuk hari ini rekomendasi kami spekulatif buy, patternnya yaitu parallel channel downtrend, di mana target terdekatnya yaitu 5850, kemudian target selanjutnya pada kisaran 5950 hingga 6000. Adapun stop loss-nya yaitu di 5400. Kemudian ada Inco, untuk rekomendasi hari ini buy on break, di mana untuk overview-nya yaitu sideways consolidation pada medium term uptrend. Kemudian untuk target terdekatnya ini pada kisaran 8.000 hingga 8150. Adapun untuk target selanjutnya yaitu di 8350. Kemudian stop loss di 7200. Kemudian ada dari PTBA, di mana rekomendasi kami untuk hari ini spekulatif buy. Overview-nya yaitu downtrend menguji support lower channel, di mana candle-nya yaitu berbentuk doji. Untuk target terdekat di 3420, target kedua di 3560, dan target selanjutnya di 3620. Adapun stop loss-nya yaitu di 3230. Kemudian ada dari BBCA, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, di mana overview-nya yaitu downtrend uji support lower channel. Target terdekatnya yaitu pada kisaran 8425 hingga 8500. Target selanjutnya yaitu 8625 dan target tertingginya yaitu di 8775. Adapun stop loss-nya yaitu di 7975. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.